Cenderang perang ditabuh. Nggak ada yang sadar, Timnas Indonesia tiba di Myanmar jelang laga perdana Piala AFF 2024. Akhirnya sadar juga. Bahrain akhirnya menyesal pernah remehkan Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Sangat bangga dengarnya. Begini pengakuan mengejutkan Maarten Paes soal supporter Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Cenderang perang ditabuh. Nggak ada yang sadar, Timnas Indonesia tiba di Myanmar jelang laga perdana Piala AFF 2024. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan sebanyak 22 pemain terbang dari Jakarta ke Myanmar pada Kamis, 5 Desember pagi, untuk lakoni laga perdana Piala AFF 2024. Pagi jam 7.00, waktu Indonesia Barat 22 pemain berangkat dari Jakarta, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com, Kamis, 5 Desember. Rombongan Timnas Indonesia lebih dulu transit di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Yangon, Myanmar. Sumarji mengatakan, pemain abroad, atau mereka yang berkarir di luar negeri akan menyusul dan berjumpa di lokasi. Asnawi Mangkualam dan Rafael Struijk akan menyusul di sana, ujarnya. Lebih lanjut, Sumarji memastikan klub Rafael Struijk, Brisbane Roar sudah memberi izin kepada yang bersangkutan untuk tampil sejak fase grup Piala AFF 2024. Artinya, ada kemungkinan striker 21 tahun itu bisa tampil sejak awal Piala AFF 2024. Namun ini tergantung keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong terkait bisa atau tidaknya Struijk merumput. Klubnya Rafael Struijk sudah kasih izin dari tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Tergantung pelatih mau mainkan atau tidak, ucap Sumarji. Yang jelas, Rafael Struijk bisa datang lebih cepat atas upaya Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir kepada klubnya Rafael, Brisbane Roar, dan atas permintaan STI, Rafael bisa datang lebih cepat, kata Sumarji menambahkan. Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo membocorkan sebuah poin pada rapat tingkat menteri terkait Piala AFF yang berlangsung Rabu, 4 Desember. Dalam rapat tingkat menteri di Kemenpora yang membahas desain besar olahraga nasional, DBON, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut bertanya soal target Timnas pada Piala AFF 2024. Ya, tadi Pak Erick nampaknya ditanya Mas Wapres. Pak Erick bilang optimistis, Timnas bisa meraih juara. Tutur Dito dikutip dari Antara. Alih-alih mempermasalahkan keputusan ST dan PSSI mengirimkan pemain-pemain muda ke Piala AFF 2024, Dito memberikan dukungan penuh. PSSI pasti memiliki strateginya sendiri. Saya rasa kalau tidak mempersiapkan regenerasi atlet yang berani, bagaimana kita bisa memperkuat Timnas ke depannya, ucap Dito. Akhirnya sadar juga. Bahrain akhirnya menyesal pernah remehkan Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia masih memerlukan usaha panjang. Dengan line-up yang menjanjikan ini, tim-tim unggulan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak lagi menganggap Indonesia sebagai tim yang lemah. Bahrain menilai langkah yang diambil Timnas Indonesia dalam memperkuat tim sangatlah agresif. Menurut Samir Chamam, mantan pelatih Bahrain U33, Timnas Bahrain seharusnya memasukkan Indonesia ke dalam daftar tim yang patut diwaspadai, karena bisa saja mengejutkan. Pasalnya, tim Indonesia saat ini, yang mayoritas diperkuat pemain Eropa, sangat berbeda dengan tim yang mereka hadapi pada 2012, ketika Bahrain menang 10-0. Selain itu, perkembangan sepak bola Indonesia juga semakin pesat. Chamam pun mengingatkan pasukan Bahrain untuk tetap waspada terhadap Indonesia, karena menurutnya, peluang terbesar untuk meraih poin datang dari tim Indonesia. Di round ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada, ucap Samir dilansir dari BFA TV. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja, karena ini merupakan permainan tim, imbuhnya. Di sisi lain, mantan pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic,
Sebelumnya juga meminta seluruh elemen timnya untuk tetap memasukkan Indonesia sebagai salah satu tim yang harus diwaspadai. Menurutnya, pada tahap ini, setiap tim memiliki potensi yang sama untuk saling mengalahkan dan meraih kemenangan, termasuk Indonesia. Dalam sepak bola, setiap tim memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu sepanjang waktu. Orang-orang berpikir bahwa ketika Anda bermain, Anda adalah tim yang tidak diunggulkan. Anda tidak akan pernah menjadi favorit. Kemudian apa yang terjadi adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri Anda, yang ingin menunjukkan bahwa orang-orang salah. Ucap Dragan Talajic dilansir dari situs FIFA pada Mei 2024. Sepak bola adalah permainan 11 lawan 11, maka dari itu semuanya bisa terjadi. Bahrain telah 2 kali hampir lolos ke Piala Dunia. Dan Anda tahu di negara saya ada ungkapan, jika Anda tidak lolos untuk pertama atau kedua kalinya, maka untuk ketiga kalinya Anda akan lolos. Meskipun Bahrain adalah negara kecil sungguh luar biasa, bagaimana masyarakatnya mencintai olahraga ini, tambahnya. Nampaknya kekhawatiran Bahrain ini benar-benar terbukti. Skuad Garuda yang pada awalnya cukup kesulitan di awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kini mulai bangkit. Skuad Garuda yang pada awalnya cukup kesulitan di awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kini mulai bangkit. Timnas Indonesia yang sempat menjadi juru kunci grup C kini justru melesat ke posisi 3 klasemen dengan total 6 poin. Sangat bangga dengarnya. Begini pengakuan mengejutkan Maarten Paes soal supporter Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjaga gawang Timnas Indonesia Maarten Paes menyimpan sebuah pertanyaan soal supporter andai kata skuad Garuda bisa tampil di Piala Dunia. Paes dan kawan-kawan di bawah arahan Shin Tae-yong kini sedang berupaya mewujudkan sebuah mimpi agung. Timnas Indonesia kini berada di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 6 negara yang berada di fase grup, 2 negara peringkat teratas akan lolos langsung ke pesta bola dunia yang akan berlangsung di Amerika Utara. Sementara negara penghuni peringkat ketiga dan keempat masih harus berjuang pada fase selanjutnya untuk berebut tiket tersisa, sedangkan peringkat kelima dan keenam tersisih. Setelah melakoni 6 pertandingan, Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga. Asa menuju Piala Dunia terbuka. Impian agung itu seakan mendekat. Di tengah perjuangan menuju Piala Dunia, Paes mengaku memiliki sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan fanatisme supporter. Ya, kegilaan supporter Indonesia terhadap Timnas Indonesia sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, satu hal yang saya bayangkan hanya satu. Apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Tutur Paes dilansir dari situs Kita Garuda. Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa. Saya rasa dengan potensi dari Timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan. Ucapnya menambahkan, Paes yakin kemenangan demi kemenangan akan membuat supporter kian membludak. Kiper yang saat ini dikontrak Dallas FC tersebut menyayangkan kegagalan Indonesia melangkah ke Olimpiade dan berharap bisa melaju ke Piala Dunia. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang. Dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, kata kiper yang selalu tampil dalam laga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu.